نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Kurang semangat apa-apamu, tentunya lupa buku. Walaupun belum berbuka, semangat puasa itu tetap membara. Jawab salam itu dengan semangat, karena sebentar lagi kita berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati, yang kami muliakan Ibu Ustaz Rian dan keluarga, alhamdulillah pada hari ini mengundang kita bersama dalam rangka berdoa, bersyukuran dan juga berbuka bersama. Alhamdulillah keluarga beliau dapat membuat rumah yang baru, dan kita mendoakan nanti mudah-mudahan rumah ini menjadi rumah yang berkah, rumah yang Allah berikan kemudahan-kemudahan, Allah lapangkan rezekinya, Allah tambah rezekinya, seia sekata berkeluarga, Allah mudahkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya kepada para asatiz, para ustadz yang berhadir pada hari ini, yang bersama-sama nanti kita akan mendoakan. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang selalu mencurahkan kepada kita rahmat dan karunia-Nya agar kita senantiasa untuk berubudiyah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi, kecuali untuk beribadah, kecuali untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Alhamdulillah ketika Allah perintahkan wa aqimus shalah, dirikanlah salat, maka kita mengerjakan salat wajib dan juga mengerjakan salat sunnah. Ahlan wa sahlan. Ketika Allah perintahkan wa atuz zakah, bersedekahlah, berinfaklah, berzakatlah, maka kita pun mengerjakannya karena perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menyeru, memerintahkan kepada hamba-hambanya, maka hambanya akan menjawab sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Ketika Allah perintahkan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, maka kita pun mengerjakan saum Ramadan. Alhamdulillah, hari ini masuk saum Ramadan kita yang ke berapa? Berapa, Bu? Maka barat enggak terasa saya, Bu. Ya, 24. Nah, berarti nanti malam ke-25. Ada juga saudara kita hari ini melaksanakan saum Ramadannya 23, nanti malam ke-24. Salawat beriring salam buat junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasul junjungan kita yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi dino Islam,
demi agama Islam itu tegak di muka bumi Allah. Dengan jalan dakwah, Rasulullah sampaikan risalah Islam mulai dari Mekah Al-Mukarramah menyebar ke seluruh penjuru dunia sampai kepada kita hari ini yang berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis. Baiklah, izinkan kami mengangkat topik ya. Topik ya, bukan topik. Topik tausiah kita pada hari ini dengan judul La'allakum tattaqun. Karena kalau bicara tentang puasa, sudah banyak Ustadz yang membicarakan puasa. Dari awal Ramadan sampai sekarang masih bicara puasa. Karena kita masih puasa. Maka lebih berfokus kita kepada La'allakum tattaqun. Terkadang ada kesan di tengah masyarakat bahwa yang akan menghantarkan kepada ketakwaan itu sebatas kepada ibadah puasa saja atau ibadah ritual lainnya saja. Jelaslah ini pemahaman yang salah. Karena wujud ketakwaan itu bukan hanya ada pada ibadah puasa saja. Bukan hanya di bulan Ramadan saja. Jadi di mana? Nah, untuk menjelaskannya ya, supaya kita tidak keliru dalam pemahaman itu, marilah kita merenungkan ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya ada ungkapan la'allakum tattaqun. Jadi tidak hanya di surah Al-Baqarah itu saja. Ada di dalam surat-surat yang lain yang di ujung ayatnya la'allakum tattaqun. Kalau kita baca, kita lihat ternyata ada 6 ayat di dalam Al-Quran yang diakhiri dengan ungkapan la'allakum tattaqun. Ini menambah ilmu kita. Yang pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbukumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi bertakwa. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa ketakwaan akan diraih kalau kita beribadah kepada Allah. Kadang beribadah itu ada bukan karena Allah, karena yang lain, karena dipuji, karena ingin dipandang, dilihat kita jadi orang soleh. Bukan, tapi beribadahlah karena Allah. Hanya kepada Allah. Ibadah dalam pengertiannya secara umum adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu dia. Kemudian yang kedua, terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 63. Allah katakan, wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kalian dan mengangkat gunung Tursina di atas kalian. Ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan kekuatan. Ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kalian bertakwa. Nah, maksudnya apa? Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa ketakwaan akan diperoleh ketika manusia itu berpegang teguh kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah dan selalu mengingat kandungan wahyu tersebut. Berpegang teguhlah mengingat isi wahyu berarti menjalankan syariat Allah dalam kehidupan. Nah, itu maksudnya. Dengan demikian, ketakwaan itu akan diperoleh ketika kita menjalankan syariat Allah secara total. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 179. Apa kata Allah? Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Bagi kalian dalam hukum kisos itu terdapat kehidupan, wahai orang-orang yang memiliki akal, agar kalian bertakwa. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa ketakwaan itu bisa diraih
dengan menjalankan hukum qisas. Apa itu? Salah satu hukum pidana yang terdapat dalam Islam. Dengan kata lain, ketakwaan kaum muslimin harus diimplementasikan dengan penegakan hukum qisas. Penegakan hukum qisas itu tidak bisa dilakukan dengan sempurna kecuali dengan naungan pemerintah Islam, khilafah Islamiyah. Tidak bisa hari ini karena belum ada daulah khilafahnya. Ada yang memaksa, tapi qisas tetap berlaku. Hanya sepotong-sepotong saja. Memang di Arab Saudi itu ada masjid qisas. Ada orang yang mencuri potong tangan, orang yang bunuh itu dibunuh. Tapi itu dilakukan hanya untuk orang-orang yang berada di bawah saja. Sedangkan pejabat-pejabatnya di Arab Saudi itu kalau korupsi, kalau pelaku zina dan lain sebagainya, itu tidak berlaku hukum qisas padanya. Jadi hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas, ibarat mata pisau yang mengarah ke bawah, tumpul ke atas. Nah, karena itu ketakwaan mengharuskan kaum muslimin memiliki imam atau memiliki khalifah yang menjalankan hukum qisas tersebut. Kemudian yang keempat terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian itu bertakwa. Nah, dalam ayat ini adalah ayat yang paling populer di bulan Ramadan, sehingga terkesan seolah-olah wujud takwa itu hanya dengan saum Ramadan saja. Dalam ayat ini sebenarnya menjelaskan bahwa ketakwaan itu diperoleh dengan menjalankan ibadah puasa. Nah, itu maksudnya. Kalau kita menjalankan ibadah puasa, nanti baru kita memperoleh ketakwaan. Nah, puasa yang sebenar-benarnya pasti akan mengantarkan kepada ketakwaan. Jangan hanya kita mendapati puasa itu hanya haus dan lapar saja. Haruslah kita menjalankan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, terdapat dalam surat Al-An'am ayat 153. Allah berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun." Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena akibatnya akan bercerai-berai kalian dari jalannya. Yang demikian Allah perintahkan agar kalian bertakwa. Nah, tentang syariat Allah juga. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa ketakwaan itu akan diperoleh dengan mengikuti jalan Allah dan menjauhi jalan-jalan yang lain. Hanya jalan Allah saja yang kita ikuti. Jalan-jalannya syaitan jangan kita ikuti. Jalan-jalan yang bengkok jangan kita ikuti. Jalan yang lurus saja. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, jelaslah di sini kepada kita dijelaskan bahwasanya jalan Allah lah yang benar. Mengikuti jalan Allah artinya adalah menjalankan syariatnya Allah, menegakkan hukum-hukumnya Allah, menjauhi jalan-jalannya artinya mencampakkan aturan-aturan lain dan meninggalkan sistem kehidupan selain dari Islam. Hanya sistem Islam sajalah yang kita pakai, hanya aturan Islam sajalah yang kita pakai. Jadi jelaslah bahwa wujud ketakwaan itu adalah menegakkan syariat Allah di muka bumi Allah ini. Kemudian yang terakhir, yang keenam, terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 171. Apa kata Allah? Wa iz nataqnal jabala fawqahum
ka'annahu zullatun wa zannu annahu waqi'un bihim. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung Tursina di atas mereka, seolah-olah gunung itu merupakan awan, begitu ringan, seolah-olah berupa awan, dan mereka menduga bahwa gunung itu akan menimpa mereka. Maka ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan kekuatan, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kalian bertakwa. Allah memberikan di ujung-ujung ayatnya adalah la'allakum tattaqun. Nah, ayat ini semacam dengan surat Al-Baqarah ayat 63 tadi, bahwa ketakwaan itu akan diperoleh dengan berpegang teguh kepada wahyu Allah dan menjadikan wahyu Allah sebagai pedoman dalam beramal. Nah, dari menelaah ke-6 ayat ini, di ayat di atas tadi, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa ketakwaan yang dikehendaki oleh Allah adalah ketaatan yang paripurna, ketaatan yang sempurna, ketaatan yang totalitas, ketakwaan yang total, ketakwaan yang harus kita wujudkan dalam seluruh aspek kehidupan dengan menjalankan syariat Allah dalam bingkai daulah khilafah. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menjadikan syariat itu sebagai undang-undang resmi yang mengikat dalam kehidupan ini. Hal ini akan terwujud kecuali jika kaum muslimin hidup dalam naungan pemerintahan Islam sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan, silakan masuk. Oleh karena itu, setelah mendengar dan menyimak ayat-ayat tadi yang kita bacakan, masihkah kita ragu dengan model ketakwaan yang harus kita wujudkan? Masihkah kita bersekukuh memenjarakan ketakwaan hanya di masjid atau hanya di bulan Ramadan saja? Masihkah kita meremehkan ketakwaan di luar ibadah ritual, di luar bulan Ramadan? Jadi ketakwaan itu bukan hanya di bulan Ramadan saja. Karena kalau kita saksikan banyak kaum muslimin hari ini hanya berlomba-lomba kebaikannya di bulan Ramadan saja. Hanya berlomba-lomba berbaginya hanya di bulan Ramadan saja. Hanya memberikan makan orang yang berpuasa di bulan Ramadan saja. Padahal puasa juga dilakukan setelah bulan Ramadan. Ada puasa-puasa sunnah lainnya. Ada juga yang menerapkan berbuka bersama pada hari Senin dan Kamisnya. Oh, luar biasa. Dan juga dalam sistem Islam ini tentu secara totalitaslah kita menerapkannya. Berapa menit lagi, Ustaz? Ini semakin panjang bisa, diperpendek bisa. Alhamdulillah, Ustaz. Masya Allah. Ya, kita lanjut. Siap. Baik. Beko sasa beko. Tadi berdoa dah. Ya, siap. Berarti kurang lebih 15 menit lagi. Baik, kita lanjutkan. Jadi setelah kita tahu wujud takwa sesungguhnya itu bukan hanya kepada satu ibadah saja, tapi kafah, totalitas. Semua ibadah, semua perintah Allah itu menuju kepada ketakwaan. Nah, maka kita harus menuju kepatuhan yang totalitas. Ramadan yang penuh berkah ini mengajarkan kepada kita untuk taat kepada Allah secara total dan continue dalam keseharian kita. Sebagaimana yang dibacakan tadi oleh Buya kita, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara menyeluruh, secara totalitas, jangan tanggung-tanggung. Karena banyak hari ini yang mengambil ayat yang mudah-mudah mencampakkan ayat yang susah-susah. Mengambil hukum yang mudah-mudah, membuang hukum yang susah-susah. Sehingga ayat yang dipakai ayat puasa sajalah. Ayat ini pakai ayat salat sajalah. Ayat kisos jangan dulu. Ayat potong tangan jangan dulu. Padahal semuanya ini adalah syariat Allah. Nah, mari kita lihat orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Di siang hari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, mereka hidup dalam nuansa ibadah.
Ya inilah kehidupan yang islami. Harusnya kehidupan yang islami itu tidak hanya berada di bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan juga ada kehidupan yang islami. Dan juga ketika malam datang, mereka segera melanjutkan rangkaian ibadah di siang hari dan juga di ibadah di malam hari. Dan juga menghidupkan malam-malam Ramadan, qiyam Ramadan dengan tilawah Quran, membaca Al-Quran, sholat, dan kajian-kajian keislaman. Kemudian mereka beristirahat sejenak. Setelah itu mereka terbangun lagi di waktu sahar untuk sahur, bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah, menyantap hidangan sahur. Ya begitulah waktu-waktu yang kita lalui dari siang sampai malam, diisi dengan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Kalau kaum kapitalis mengatakan time is money, waktu itu adalah uang, maka kaum muslimin di bulan Ramadan mengatakan waktu itu adalah ibadah. Masya Allah. Tidur ibadah, bekerja ibadah, belajar ibadah. Di semua yang kita lakukan itu adalah ibadah. Ngantar makanan ibadah. Banyak yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ibadah. Namun sayang sekali, pemandangan yang indah ini hanya ada di bulan Ramadan. Selesai Ramadan, merdeka. Kembali kepada fitrah, merayakan Idul Fitri. Tapi amalannya kembali kepada pengaturan awal. Nah, hilang. Maka ada setelah Ramadan itu dilatih kita kembali agar jangan terlalu melupakan Ramadan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu agar kita selalu ingat, agar kita dimudahkan tetap dalam beribadah kepada Allah walaupun Ramadan sudah berakhir. Yang juga sangat disayangkan, nuansa ibadah itu hanya pada dimensi spiritual saja. Sementara dimensi yang lain masih banyak diabaikan. Kadang kajian-kajian di bulan Ramadan pun masih didominasi dengan kajian spiritual, ibadah, akhlak. Sementara aspek muamalah yang membahas sistem kehidupan itu jarang tersentuh dan disinggung oleh penceramah kita. Ya, jarang. Hanya kepada ibadah ritual saja. Jarang membicarakan tentang perang, misalkan. Jarang membicarakan tentang jihad. Jarang itu. Kalau kami, insya Allah kami bicarakan itu tentang perang. Perang Badar di bulan suci Ramadan itu perang yang besar. Memang terjadi perang walaupun bulan suci Ramadan. Jadi di bulan Ramadan itu kita berperang. Ternyata para sahabat di perang Badar, 2 perangnya. Satu perang melawan hawa nafsu, yang kedua perang melawan musuh Allah. Orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Nah, kalau dilihat jumlahnya para asatis, para ustaz sekalian, itu orang kafir Quraisy berjumlah 1000 orang lebih. Kaum muslimin berjumlah 313. Secara hitungan logikanya nggak masuk, kalah yang sedikit. Tapi karena orang muslim berperang dengan penuh keimanan, keimanan yang teguh, totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan pertolongan. Allah turunkan para malaikat putih disaksikan oleh orang kafir Quraisy. Sehingga banyak orang kafir Quraisy itu bergugur-guguran, mati, hancur, lebur. Allah menangkan kaum muslimin. Nah, jangan sangka perang Badar itu dimenangkan oleh kaum muslimin karena kekuatannya. Tidak. Tetapi itu semua karena pertolongan dari Allah. Sama kita yang berjuang hari ini berperang juga. Berperang menawan hawa nafsu. Berperang menahan haus dan lapar. Ketika kita nanti berbuka, jangan sangka kita yang memenangkan. Tidak. Itu semata-mata karena adanya pertolongan dari Allah. Karena Allah yang jaga kita. Kenapa Allah jaga? Karena kita beriman. Kita menambah keimanan kita di bulan suci Ramadan dengan memperbanyak amal ibadah, tilawah Quran, salat sunnah, berinfak, bersedekah, berzakat. Ya, itu yang kita lakukan menambah keimanan kita. Maka Allah tolong selamat kita sampai berbuka nanti. Nah, ketika berbuka itulah nanti yang sebenar-benarnya perjuangan. Nah, ini perjuangan ini. Kalau nggak kuat iman langsung babat nih.
Baru datang tadi, lama alai nak ya. Ketujuan rasanya. Kalau nak ada iman di dado, selesai, habis. Tapi karena iman kita masih bisa menahan. Sabar kita. Karena sabar itu ada 3 bagiannya. 1, sabar dalam mendapati musibah. Ini sering kalau kajian-kajian takziah itu sabar menghadapi musibah. Yang kedua, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Nah, ini dia. Ini kita sabar ini, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Menahan haus dan lapar. Padahal ini halal semua ini. Halal ini semua. Tetapi di bulan suci Ramadan di siang hari berubah menjadi haram kalau kita makan. Bagi orang yang beriman. Berarti kita sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang terakhir, itu sabar dalam memerangi musuh Allah. Ya, itu penting. Sekarang kita lagi diperangi ini. Kaum muslimin lagi diperangi. Board of Peace. Itu lagi populernya hari ini. Karena perang Iran ya, melawan Israel, laknatullah, dengan Amerika, laknatullah, masih terjadi. Haruslah kita memandang perang hari ini seperti perang yang dilakukan oleh para Rasulullah. Di zaman Rasulullah dulu. Perang keimanan. Tentu kita mendoakan musuh-musuh Allah itu hancur. Maka banyak bersalawat. Ada salawat yang paling menarik. Salawat agar musuh-musuh itu bertengkar. Agar musuh-musuh itu saling berperang. Sehingga Islam itu dimenangkan. Nah, cobalah kita salawat sedikit menjelang nanti berdoa. Kira-kira nggak apa-apa Pak, Bu? Ah, ya Bu, udah teh ya. Nah, Ibu. Nah. Sekali kita bersalawat. Salawat yang pertama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Padahal Ramadan itu mengajarkan kita kepada ketaatan secara totalitas. Kaum muslimin di bulan yang mulia ini senantiasa menjalankan ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah dari pagi hari sampai pagi hari lagi. 24 jam kita tunduk dan patuh kepada Allah. Di bulan suci Ramadan Allah menurunkan Al-Quran untuk dijadikan pedoman hidup oleh orang-orang yang berpuasa. Pedoman hidup dalam segala aktivitas, baik dimensi ibadah ritual, akhlak, maupun hubungan antar manusia. Nah, ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan bukan hanya bicara tentang aspek ritual saja, namun juga menyinggung semua sendi-sendi kehidupan. Karena itu, marilah kita renungkan firman Allah berikut ini. Apa kata Allah? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Fama jazaa'u man yaf'al dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamah yuradduna ila asyaddil azabi wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Yang artinya, maka apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan kufur kepada sebagian kitab yang lain? Tidaklah balasan bagi siapa yang melakukan itu kecuali kehinaan di dalam kehidupan dunia ini. Dan di hari kiamat kelak mereka akan dikembalikan kepada siksa yang paling berat. Dan Allah pasti tidak akan lupa terhadap apa perbuatan kalian.
Surah Al-Baqarah ayat 185. Maksudnya di sini adalah jangan kita hanya mengambil kitab Al-Qur'an itu perintahnya sebagian dan kita campakkan sebagian. Kita hanya mengambil ayat puasa saja tapi mencampakkan ayat qisas. Kita hanya mengambil ayat salat saja tapi mencampakkan aturan Allah yang lain. Padahal hablum minallah, hablum binafsi dan hablum minan nas itu terdapat di dalam Al-Qur'an. Bermuamalahlah kita sesuai dengan syariat Islam. Jangan sampai kita korupsi, jangan sampai kita mencuri, jangan sampai kita riba, dan jangan kita berlaku curang kepada saudara kita. Amalan-amalan harian yang kita kerjakan itu haruslah sesuai dengan syariat Allah. Nah, sebenarnya ayat ini memang ditujukan kepada Yahudi, tetapi sebenarnya ditujukan kepada seluruh kaum muslimin yang mengimani kitab. Kalau orang Yahudi tentu kitab Taurat. Kalau kita adalah kitab suci Al-Qur'anul Karim. Dan ini berlaku juga kepada kita. Hadirin jamaah berbuka bersama pada hari ini. Nah, ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Karena waktunya sampai 20 ya. Alhamdulillah, 1 menit lagi. Baik, mungkin demikian dulu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah mudahkan langkah kita. Kepada Allah kami mohon ampun. Kepada para atas sekalian kami minta maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.